kita sekarang ada di Laboratorium Klinik Paranida dan hari ini kita akan tur kantornya. Selamat sore Pak Fiar, perkenalkan saya Michelle dan ini teman saya. Saya Naila. Saya Vega. Jadi kami dari Binus University, hari ini kami akan melakukan interview tentang gaya kepemimpinan di Klinik Paranida. Laboratorium Paranida ini di bawah PT ya, namanya PT Paranida Utama, berdiri di tahun 2013. Kita itu ada dua pelayanan, laboratorium klinik dan klinik utama. Untuk PT Paranida ini lebih ke kesehatan ya, kesehatan. Di sana ada medical check up berupa pemeriksaan darah, di sana ada rongsen, ada urin, ada USG, ada EKG dan elektromedis lainnya. Pelayanan untuk keluar dalam artian permintaan dari perusahaan yang dilakukan di Paranida sendiri atau di lokasi MCU perusahaan. Paranida ini untuk konsep penjualannya itu kita lebih ke perusahaan-perusahaan. Nah, yang saya tawarkan itu untuk medical check up K3 kesehatan. Bagi perusahaan itu sangat wajib untuk memeriksakan karyawannya 1 tahun sekali. Itu menjadi target Paranida sebagai pelayanan untuk memberikan layanan kepada perusahaan. Seiring perkembangan waktu dari apa yang kita berikan pelayanan, perusahaan-perusahaan mulai mengenal Paranida. Nah, sampai sekarang ini rekanan kita alhamdulillah di Kota Bandung dan di luar juga sudah banyak. Nah, kalau saya lebih ke operasional dan bagaimana caranya untuk mengembangkan Paranida ya, supaya tetap bertahan di persaingan di era tahun 2025 ini, 2024-2025. Ternyata kompetitor semakin banyak, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik dan memberikan purna jual, dalam artian apa yang diharapkan sama perusahaan, apa yang diminta perusahaan kita harus sediakan. Nah, Paranida ini untuk visinya itu menjadi suatu pelayanan yang berguna bagi masyarakat dan perusahaannya. Kita bahwa ada dasarnya itu kita sebagai pelayanan kesehatan, adapun untuk secara marketnya kita lebih ke perusahaan ya. Jadi untuk visinya itu dan misinya itu kita memberikan dalam artian SDM yang profesional, terus alat yang terupdate, terus teknologinya yang terkini, itu yang akan mendukung dari visi supaya si visi itu bisa tercapai gitu. Untuk sekarang kita lebih fokus bagaimana caranya supaya si sistem digitalisasi di Paranida ini supaya terintegrasi ke semua lini atau pelayanan di Paranida ya. Jadi satu kali pendaftaran semuanya bisa dari divisi radiologi, lab atau perawat atau dokter semuanya bisa mengakses gitu. Dan si pasien atau peserta itu dia bisa melihat by email atau web yang kita kasih. Kita berkeinginan untuk membuka cabang karena permintaan dari perusahaan itu sangat tinggi gitu, bahwa Paranida ini hanya di Ahmad Yani, sedangkan proyeknya itu kita bisa nyampe daerah Jawa, Cirebon. Nah, itu kita mulai pikirkan bahwa untuk merangkul pasar daerah sana supaya lebih optimal, alangkah baiknya kita ada cabang daerah sana. Kita dalam artian mengevaluasi seberapa besar permintaan dan seberapa banyak target pasar yang akan kita buka cabang di sana ya. Jadi kita memperhitungkan supaya ketika cabang itu dibuka, istilahnya semuanya si pasarnya udah terevaluasi gitu, dalam artian market di daerah Jawa itu banyak perusahaan, banyak LPK, banyak dokter gitu, karena itu target mendatangkan pasien ke Paranida. Sifat kepemimpinan itu lebih ke keluargaan ya. Keluargaan dalam artian tetap SOP, kerja sesuai SOP dan instruksi gitu. Berarti untuk keterampilan yang paling kuat di perusahaan ini tuh seperti apa? Nah, untuk keterampilan teknikal. Ya, teknikal. Nah,
Di Paranida ini si karyawan itu turnover keluar masuknya itu sangat lama gitu. Jadi otomatis ketika si karyawan itu sudah lama di Paranida, skillnya terbentuk dengan sendirinya gitu. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita bahwa si Paranida ini si karyawannya udah terlatih, karena dengan seiringnya waktu dan istilahnya untuk head office-nya itu lebih ke teknis-teknis seperti perawat, seperti analis, seperti radiologi, karena udah berpengalaman atau jam terbangnya tinggi, otomatis pengalamannya terbentuk ya. Itu. Untuk di Paranida ini sifat kepemimpinannya itu pada intinya yang poin pertamanya tegas ya. Artian tegas itu supaya terpola gitu, terpola, karena walaupun tadi konsepnya kekeluargaan tapi tetap profesionalitasnya harus tetap dijaga gitu. Kita udah buat job desk masing-masing ada dari front office, perawat dan lain-lain. Itu mereka itu sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Nah, ketika suatu pekerjaan itu dilaksanakan itu karena sudah tersosialisasi atau disampaikan oleh pimpinan gitu. Jadi pada intinya bagaimana caranya kita sebagai puncak pimpinan itu merangkul dan memberikan arahan supaya visi dan misi kita tersampaikan ke karyawan dan terrealisasikan kepada peserta atau pasien. Menurut Bapak, pimpinan di sini itu lebih mengarah ke mendukung atau memberi kebebasan kepada karyawan? Mendukung sih, mendukung dan berkreasi, karena istilahnya itu seiring perjalanan waktu ya. Ketika si karyawan itu sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan, mereka berkreasi dengan jalurnya gitu. Jadi ada kalau di Paranida itu ketika awalnya dikasih tahu, terus jalurnya udah benar, mereka berkreasi, kelihatan bahwa oh ini berprestasi, oh ternyata ketika dikasih leluas kerjanya lebih optimal gitu. Tapi tetap jalurnya itu tetap kaidah si SOP terus aturannya itu dijalankan gitu. Jadi tidak kaku gitu, tapi sesuai mendukung. Ya, mendukung karyawan jadi lebih berkembang ya. Ya betul. Kalau di Paranida intinya lebih ke karismatik mungkin ya. Karena ketika hubungan itu terjalin dengan, jadi kalau kita sebagai pemimpin jangan sampai mereka takut depan kita aja, tapi ketika mereka bekerja terus ada hubungan emosional dengan kita, pasti dia kerja dengan maksimal. Jadi pada intinya lebih ke karismatik dan istilahnya lebih ke merangkul gitu, merangkul. Ketika dari pimpinan itu kita mengasihkan job desk, mereka bekerja sesuai apa yang kita harapkan. Ya, contohnya ketika mau medical check up on set ya, mereka sudah berpikir apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus mereka kerjakan, keberangkatannya seperti apa, pengerjaannya seperti apa, nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu suatu implementasi ketika sudah mengerti apa yang kita inginkan gitu, seperti itu. Kekurangannya itu ketika kita ada kerjaan atau project atau kita berpikirnya ke depan, karyawannya tidak terperhatikan gitu. Dalam artian gini, poin pertamanya itu keterbatasan SDM ya. Terus terang kalau di Paranida ini, kalau konsep saya itu keterbatasan SDM, harusnya satu divisi itu harus ada chief yang benar-benar dia tidak melaksanakan operasional, dia hanya sifatnya memantau, hanya sifatnya laporan ke atas gitu, hanya sifatnya memberikan arahan. Jadi dia sebagai jembatan dari pimpinan ke karyawan, karena kalau pimpinan itu sifatnya bagaimana caranya mempertahankan perusahaan bisa berjalan, bagaimana cara perusahaan bisa maju. Nah, itu.